Baik, selanjutnya pembahasan kita kali ini adalah mengenai DO atau dissolved oksigen. Apa itu DO? Mari kita lihat ya. Dissolved oksigen atau oksigen terlarut ya. Jadi DO ini merupakan jumlah oksigen terlarut yang ada di dalam air. Nah, oksigen ini diperlukan untuk semua organisme hidup ya, di mana itu untuk bertahan hidup pastinya, kecuali untuk beberapa bakteri yang memang tidak membutuhkan oksigen. Jadi organisme hidup akan menghirup oksigen yang terlarut di dalam air. Dan DO ini merupakan satu variabel kualitas air yang sangat penting gitu ya. Bayangkan kita nggak ada oksigen, nggak bisa bernafas, ya sistem metabolisme tubuh kita akan terganggu sampai pada satu titik di mana itu bisa menyebabkan pastinya kematian. Gitu ya. DO juga bagi organisme akuatik juga merupakan indikator langsung dari kemampuan suatu sumber daya air untuk mendukung kehidupan akuatik. Nah, dari manakah DO berasal ya, kalau di perairan gitu? Jadi oksigen terlarut ya itu dipasok ke perairan, terutama dari sumber utama fotosintesis tanaman dan ganggang air gitu ya, tumbuhan air, serta difusi dari atmosfer. Itu yang saya kasih tanda merah. Jadi dalam fotosintesis, itu tanaman akan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen. Ya. Kemudian sumber atmosfer ya, jadi oksigen juga dapat terdifusi secara langsung dari atmosfer karena adanya kontak antara permukaan air dengan udara, di mana udara ini mengandung oksigen sebanyak 21%. Karena adanya konsentrasi oksigen yang lebih tinggi di atmosfer inilah, ya, dibandingkan dengan di air, maka oksigen akan berdifusi ke permukaan air dari atmosfer. Nah, kalau pada lingkungan yang lebih kecil seperti tambak atau kolam, oksigen juga berasal dari aerator ya, atau kincir air gitu, biasanya dipasang di tambak-tambak gitu, di mana oksigen tersedia melalui mekanisme pergerakan air, ya. Kemudian juga difusi dari atmosfer. Selanjutnya water exchange atau perubahan air, di mana pergantian air atau pertukaran air. Ini juga menjadi salah satu sumber oksigen karena biasanya air yang baru ini akan membawa oksigen terlarut yang lebih tinggi juga melalui mekanisme dari pergerakan air. Gambarannya seperti ini ya, ada proses aerasi di situ ya. Kemudian difusi langsung dari atmosfer, bisa dilihat itu, kemudian dari proses fotosintesis oleh tumbuhan akuatik. Nah, untuk apa oksigen itu? Jadi oksigen terlarut itu digunakan oleh dua proses utama, yaitu proses respirasi dan dekomposisi. Ya, respirasi itu ketika hewan menghirup oksigen dan menggunakannya untuk menghasilkan energi. Nah, pada proses ini ya, itu akan melepaskan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Ini kita bisa lihat di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita dalam istilah yang lebih sederhana yaitu yang disebut sebagai bernafas, ya. Kemudian dekomposisi. Dekomposisi itu ketika invertebrata, bakteri dan jamur
itu melakukan degradasi atau memecah bahan organik yang mati. Ya, ini dia. Nah, sebagian besar dekomposisi ini akan menggunakan oksigen dalam prosesnya. Nah, kelarutan oksigen di perairan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah suhu, salinitas, dan tekanan udara atau atmosfer. Ya. Jadi kalau suhu tinggi, maka air ini akan lebih cepat jenuh dengan oksigen. Kemudian salinitas. Jadi kadar oksigen dalam air ini akan berkurang dengan semakin tingginya salinitas. Selanjutnya yang ketiga adalah tekanan udara, di mana jika tekanan udara tinggi, maka difusi oksigen ke dalam air akan meningkat. Kurang lebih seperti itu. Nah, peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan viskositas. Dan hal ini tentunya akan menyebabkan penurunan kelarutan gas di dalam air. Suhu air yang selalu meningkat akan menyebabkan oksigen semakin berkurang karena adanya laju konsumsi oleh organisme perairan semakin meningkat. Ini bisa terlihat pada tabel di sini ya. Ini adalah tabel kelarutan oksigen pada air murni pada berbagai suhu pada tekanan udara 760 mmHg atau 1 atmosfer. Nah, suhu ini sangat mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme. Ya. Biasanya dalam bentuk pertumbuhan di mana pertumbuhan organisme air bisa akan terhambat. Lalu kita akan melihat bagaimana pola DO pada suatu danau ya. Jadi oksigen ini masuk ke danau melalui 3 rute yang berbeda. Ya. Rutenya kayak seperti tadi itu ya, bahwa mekanismenya adalah difusi atmosfer, di mana oksigen di udara masuk ke air permukaan karena adanya perbedaan konsentrasi oksigen. Kemudian tumbuhan air berfotosintesis dan melepaskan oksigen ke dalam air. Kemudian yang ketiga adalah adanya sungai yang membawa air beroksigen ke danau. Nah, jumlah oksigen yang dapat ditampung air danau ini akan berhubungan langsung dengan suhu, gitu ya. Jadi jumlah oksigen ini otomatis juga akan menunjukkan kualitas air danau dan habitatnya. Semakin dingin air, maka akan semakin banyak oksigen yang dapat larut di dalam perairan. Terkadang air menjadi jenuh karena alga yang tumbuh dan mengeluarkan atau menghasilkan oksigen. Ya, kadang-kadang juga air memiliki oksigen yang jauh lebih sedikit pada suhu yang memungkinkan gitu. Ada satu kondisi ya, kondisi hipoksia misalnya, di mana jumlah oksigen itu rendah, kemudian anoksia atau anoksik itu menggambarkan satu kondisi di mana oksigen tidak ada. Nah, kenapa itu terjadi? Itu adalah hasil dari aktivitas bakteri pada proses dekomposisi bahan organik gitu ya. Saya lihat di sini oksigen, ini temperatur. Nah, kalau kita lihat stratifikasi, ada epilimnion, ada metalimnion, ada hipolimnion ya kalau di danau, maka suhu air ya, kita lihat suhu air itu akan perlahan menurun perlahan di zona epilimnion ya. Ini perlahan. Kita lihat di sini kan suhu ya. Suhu 30. Jadi dia masih di situ-situ saja gitu. Ya. Namun ini kalau suhu dulu.
Namun begitu dia masuk ke zona metalimnion, maka mulai drastis nih penurunannya. Dari yang kurang lebih mungkin 28 gitu, sampai bahkan di bawah 10 gitu. Dari situ suhu terus menurun, dan kemudian sampai di angka mendekati 0 pada zona hipolimnion. Berikutnya kita lihat dikaitkan dengan oksigen. Kita lihat di situ setelah batas antara epilimnion dan metalimnion, ya. Jadi di sini penurunan suhunya seperti ini, oksigen, ya. Dan di sini kalau kalian ingat, ini adalah batas yang sama di mana suhu tiba-tiba turun di sisi gambar sebelah kiri. Ya, jadi peningkatan terkait oksigen terlarut ini kemudian nih kita lihat meningkat, ya, dari sama-sama kemudian di sini justru dia meningkat. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan apa? Dengan turunnya suhu. Karena kalian ingat bahwa air yang lebih dingin dia akan mampu menyerap atau mengandung oksigen terlarut yang tinggi, gitu ya. Jadi lihat, pada saat suhu turun maka dia justru oksigen meningkat, ya. Nah, namun peningkatan atau pergeseran tren ini, gitu ya, pergeseran nutrisi juga bertanggung jawab atas tren ini. Jadi batas antara epilimnion dan hipolimnion ini mengandung unsur hara yang tinggi karena cenderung mengendap di daerah ini setelah membalik. Jadi tingkat nutrisi yang tinggi ini kemudian mendorong pertumbuhan alga yang cepat, yang pada gilirannya berarti tingkat produksi primer yang tinggi. Dan karenanya presentasi oksigen terlarut menjadi tinggi. Nah, ini kalau kita melihat, ya, di danau yang pada daerah 4 musim, di mana pada musim panas dan musim dingin kurang lebih polanya seperti itu, ya. Pada musim panas dan musim dingin di danau eutrofik atau mesotrofik, danau biasanya dipisahkan menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Di situ ada stratifikasi. Nah, selama stratifikasi, dasar danau menjadi bersifat anoksik atau tidak ada oksigen. Nah, itu terjadi karena adanya proses respirasi dan dekomposisi pada bagian dasar danau, di mana itu kemudian menghabiskan oksigen. Nah, oksigen ini tidak dapat diisi ulang di dasar danau karena dia terputus, ya, dari bagian atas tadi. Ada lapisan itu tadi, stratifikasi. Terutama pada musim panas, ya, summer dan winter, musim dingin. Nah, bagian ini merupakan contoh Danau Wakabuk, ya, pada musim panas 2018. Jadi profil oksigen terlarut menunjukkan oksigen terlarut dan suhu di seluruh kolom air sebagian besar ditunjukkan pada interval meter. Bagian ini menunjukkan contoh Wakabuk tadi, ya, di mana pada sisi kiri bagian itu menunjukkan kedalaman air mulai dari permukaan kemudian turun hingga 15 meter. Kemudian oksigen terlarut atau DO dan suhu diplot terhadap kedalaman. Di situ terlihat bahwa Wakabuk bersifat anoksik dari mulai 5 meter ke bawah, di mana perbedaan suhu menunjukkan penghalang yang kuat bagi terjadinya proses pencampuran. Berikutnya adalah
karbon dioksida. Jadi karbon dioksida adalah suatu senyawa kimia yang terbentuk dari satu atom karbon dan dua atom oksigen atau CO2. Dia bersifat mudah larut dalam air dingin, tidak berwarna, dan juga tidak berbau. CO2 ini merupakan komponen yang penting dalam proses fotosintesis tumbuhan air, baik mikro maupun makro. CO2 juga merupakan parameter penentu nilai pH dan berpengaruh terhadap organisme perairan. Ini sudah dibahas pada pembahasan tentang pH juga ya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap tuliskan di sini untuk penekanan ya, sekaligus refresh. Nah, CO2 ini dia sangat fluktuatif. Akibat adanya apa? Akibat adanya proses difusi, fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi. Ini juga sudah dijelaskan pada saat pembahasan mengenai pH. Lalu apa sumber CO2 di perairan? Ya, tentu saja sumber utama dari CO2 ini berasal dari respirasi oleh ikan ya, respirasi oleh ikan gitu, dan tumbuhan serta hewan mikroskopik dalam perairan. Kemudian dekomposisi bahan organik juga tentunya merupakan sumber utama karbon dioksida di suatu kolam ikan misalnya atau di perairan gitu. Nah, konsentrasi karbon dioksida di atas 60 ppm itu sudah bisa mematikan. Nah, kurang lebih seperti ini gambarannya ya, CO2 di perairan danau. Pada zona eufotik itu ada fitoplankton gitu ya, yang tadi akan melakukan satu kegiatan fotosintesis dan selanjutnya memanfaatkan CO2 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di kolam ya, maka kita lihat di sini kurvanya ya. Jadi pada saat dia turun ya, konsentrasi CO2 turun, maka DO itu naik ya, atau pada saat konsentrasi DO naik maka karbon dioksida turun gitu ya. Jadi suatu kolam ikan atau tambak, ini kalau ditambak gitu ya, itu dianggap sebagai apa ya, breathing gitu ya. Jadi pada saat siang hari di mana matahari bersinar, oksigen disuplai ke kolam melalui fotosintesis alga. Ya, ini yang kita sebut inhale breathing tadi ya. Kemudian pada saat malam hari proses fotosintesis berhenti, ya, alga dan ikan itu akan mengkonsumsi oksigen atau exhale, sehingga hal itulah yang kemudian akan menghasilkan pola fluktuasi konsentrasi karbon dioksida, yang pada umumnya itu akan berkebalikan dengan pola oksigen terlarut atau DO. Ya, jadi pada saat siang hari, alga akan mengambil atau memperbaiki karbon dioksida yang bebas di dalam air, sehingga kemudian konsentrasi karbon dioksida akan turun. Kurang lebih seperti itu. Nah, waktu yang kritis untuk memantau DO dan CO2 itu adalah pada saat fajar ya, pada saat fajar. Itu adalah waktu kritis di mana CO2 dan DO itu harus dipantau. Apa akibatnya ketika konsentrasi CO2 tinggi? Pada saat konsentrasi CO2 tinggi, dia akan dapat menghambat kemampuan ikan dan udang untuk mengekstraksi oksigen dari air. Kemudian juga mengurangi toleransi terhadap kondisi oksigen rendah. Pada akhirnya, dia akan menyebabkan stres bagi organisme akuatik. Kemudian, tingkat karbon dioksida
dan toksisitas yang tinggi itu akan terjadi pada saat tingkat DO-nya terendah. Peningkatan CO2 juga dapat menurunkan pH yang pada akhirnya akan dapat menyebabkan toksisitas dari nitrit. Kemudian juga perlu dipahami bahwa jika tanaman di dalam air menyerap terlalu banyak CO2 untuk fotosintesis pada siang hari, maka pH akan meningkat. Kemudian ikan serta udang juga dapat terpapar konsentrasi amonia beracun tidak terionisasi atau NH3 yang lebih tinggi. The next adalah BOD atau Biological Oxygen Demand.